يا حافظ وسليش Assalamualaikum gengers. Balik lagi di alur-alir film. Semoga gengers selalu diberi kesehatan dan dipermudah rezekinya ya. Kali ini gue akan menceritakan film yang berjudul The Mouse tahun 2017 yang menceritakan sebuah cewek dengan kehaluan tingkat tinggi. Jika kalian suka videonya, jangan lupa like dan juga subscribe ya gengers. Tanpa banyak bocit, mari kita intip filmnya. Film diawali ketika sepasang peziarah melintasi hutan bekas peperangan. Ketika itu, mobil mereka mendadak mogok. Mari perkenalkan terlebih dahulu aktor utamanya, yaitu Sasha dan juga Alex. Si Alex yang sudah liru mobilnya ngadat, mengajak Sasha untuk mencari pemukiman terdekat untuk mencari bantuan. Namun sejauh mata memandang dan sejauh kaki menginjak, mereka tidak menemukan pemukiman satupun. Mereka malah menemukan sebuah mobil yang terparkir. Mobil itu seperti mobil seorang pemburu. Mereka cek mobil tersebut. Dan ditemukan hati, mereka coba menghubungi saluran terdekat, namun tidak ada jawaban. Alas ya boy, Zong. Akan tetapi mereka mendapatkan barang berguna yaitu tali dan pisau. Si Alex membawa barang itu, siapa tahu berguna. Si penyedap rasa sudah mulai panik. Ia berpikiran negatif terus. Ia takut bahwa mereka tidak akan bisa keluar dari hutan ini. Sasha pun mengambil kalung jimat dari Mbah Udin seharga 2 juta dan berdoa agar mereka bisa selamat. Lalu mereka mendengar suara tembakan. Dirasa itu si pemburu Alex pun menyuruh Sasha menunggu. Dan jangan kemana-mana karena Alex akan meminta bantuan kepada mereka. Sialan si Kele. Malah ninggalin cewek cantik sendirian di tengah hutan. Kabut mulai turun. Sasha makin parno. Sasha mulai merasakan keanehan. Sasha merasa ada yang ngikutin. Alasia jangan-jangan psikopat. Sasha pun pelan-pelan pergi ngamecir. Serasa ada yang mengikuti, tapi entah dari mana. Sasha dibuat linglung seketika gengs. Singkat cerita, Sasha bertemu 2 orang pemburu. Niat ingin meminta bantuan, Sasha malah berpikiran negatif lagi. Sasha melihat wajah mesum dan Sasha kabur dari mereka. Pemburu sudah mengingatkan agar hati-hati saat berjalan. Karena masih terdapat sisa ranjau bekas perang di tempat ini. Benar saja, duar ngajeleger tah ranjau teh. Sasha yang paranoid menginjak ranjau itu, gengs. Aneng Sasha kunaon, udah dibilangin kok ngeyel, kena ranjau kan. Mengambil kesempatan, kita sebut saja orang ini si kodok karena namanya Frog. Ia malah mengikeh si Neng Sasha. Udah kena ranjau, malah dicabuli oleh si kodok pula. Ampun deh, kasihan si Sasha. Beberapa saat kemudian, Sasha pun sadar karena tadi sempat pingsan. Di depan Sasha udah ada Alex. Sasha berbicara, ia telah dicabuli oleh si kodok. Si kodok berbohong. Ia berkata bahwa itu hanya mimpi. Kodok menceritakan semuanya bahwa Sasha menginjak ranjau dan dia pingsan, justru kodok yang menyelamatkannya. Sasha pun marah mendengar kodok berbohong. Kodok pun meyakinkan kembali bahwa ia tidak melakukan apapun, Sasha hanya bermimpi. Si Alex malah percaya. Ia pun menenangkan si Sasha. Kampret nih si Alex, istrinya dicabuli, bisa-bisanya dia setenang ini. Mengejutkan. Tiba-tiba ada peluru nyasar menembus dada Alex. Ternyata itu ulah si Mel. Dengan sengaja, ia menembak si Alex. Sasha pun diseret kodok dengan cara sadis dengan dijambak. Ia dibantu Mel membawa Sasha ke sebuah persembunyian mereka. Sasha melihat ada tahanan lain yang diperlakukan kasar oleh mereka. Seseorang tidak dikenal memberikan jimatnya kepada Sasha. Membagongkan gengs.
Ternyata semua itu cuma halu, hanya mimpi saja. Kenyataannya, suaminya tidak mati. Bener-bener nih si Sasa halunya tingkat tinggi. Sasa yang khawatir si kodok dan Mela akan berbuat jahat. Sasa pun mengambil belati. Padahal merekalah yang mengobati luka-luka Sasa. Alex benar-benar kesel dan mengambil belati yang dipegang Sasa. Paranoid Sasa sudah keterlaluan. Mereka pun debat. Si Kelek dapat tabokan mentah karena Sasa kesal dimarahi oleh si Alex. Alex keluar dan memohon maaf atas kelakuan si Sasa kepada mereka. Mereka hanya berkata, "Kenbaik kalem ngaran gebudak kerha yang jajan." Alex pun berterima kasih karena telah menolong mereka. Alex yang masih belum mengetahui kejahatan mereka masih santuy. Di saat yang sama, Kodo menawarkan jasa antar sampai keluar hutan. Namun dengan bayaran yang tinggi. Alex pun menolak. Mile yang kesal meninju perut Alex sampai kram. Sasa yang mengintip kabur ke dalam lagi. Dengan pisau di tangan, Sasa mencari tempat bersembunyi. Sasa memegang kalung jimat Mbah Udin. Dan keluar sosok mengerikan di depan Sasa. Di saat bersamaan Mele datang, ingin meminta jatah surabi kepada Sasa. Namun Sasa seperti dirasuki dan menusuk-nusuk si Mel. Alas ya kapok akan si Sasa. Setelah Sasa membunuh Mel, sosok itu mencabik-cabik Mel. Psikopat juga nih kodam si Sasa. Di dalam kesunyian, di arah belakang Sasa, Kodok pun memukul Sasa dengan gagang pistol gengs. Sasa pun terluka. Di kegelapan, si Kodok pun memberedel si Sasa. Anehnya Sasa bukannya ada di hadapan si Kodok, dia tiba-tiba di belakangnya Kodok. Punya saringan nih si Sasa dari klan Uchiha. Sasa pun langsung menikam butang si Kodok. Ngilu-ngilu nikmat rasanya. Kodok pun pingsan. Sasa pun keluar menemui Alex yang masih hidup. Mereka berencana mengubur si Kodok dan si Mel. Tetapi Sasa akan mengambil terlebih dahulu jimatnya yang terjatuh di dalam. Ternyata kalung yang Sasa cari ternyata diambil oleh si Kodok. Sasa yang capek mencari kaditu-kadiu ternyata dibawaku si Kodok gengs. Sasa pun marah. Ditambah ia mengetahui yang membantai keluarganya adalah mereka. Sasa pun langsung mengolek-olek si Kodok dengan cut batu. Dengan sadisnya Sasa membunuh layaknya psikopat. Si Kelek yang melihat Sasa yang sudah bukan lagi sosok istrinya marah. Tanpa banyak omong Alex pun kecewa dan meninggalkan Sasa. Tanpa diduga, Alex dan Sasa pun menginjak ranjau dan mati seketika. Dan film pun berakhir. Kita simpulkan si Sasa ini mempunyai sifat halu yang luar biasa, kejadian di masa lalu ketika keluarganya dibantai. Menjadikan ia mudah dikuasai sisi kegelapan. Dari mulai penglihatan yang ngawur hingga membunuh seperti binatang. Oke geng, sampai di sini aja videonya. Jangan lupa subscribe dan komen ya. Kritik kalian sangat bermanfaat. Guna untuk membangun channel ini agar di next video jauh lebih baik lagi. Bye-bye alur lovers.